Hai Buciners, selamat datang kembali di Bucin Film. Kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul Ip Man 3. Cerita Ip Man 3 ini bermula ketika Bruce Lee mengunjungi Ip Man. Kedatangan Bruce Lee tersebut bermaksud untuk meminta Ip Man supaya mau menjadi gurunya dalam mempelajari seni bela diri Wing Chun. Sebelum membahas film ini lebih lanjut, jangan lupa di like dan di subscribe ya. Kalau sudah, ayo kita bahas film ini bersama-sama. Film dimulai, Ip Man kedatangan seseorang saat pagi hari sedang menyiram bunga. Pria itu adalah Xiaolong atau lebih dikenal dengan Bruce Lee. Bruce Lee bilang sekarang dia sudah pantas menjadi murid Ip Man dan akan menjadi murid yang terbaik. Bruce Lee memulai memperlihatkan kemampuannya kepada Ip Man. Dia mematahkan semua rokok yang dilempar oleh Ip Man. Terlihat putra dari Ip Man berkelahi dengan teman sebayanya di sekolah. Mereka berdua babak belur. Mereka berantem untuk mengetahui kungfu siapa yang terbaik. Ip Man mengajak teman anaknya itu makan malam di rumahnya karena dia terlihat kelaparan. Anak itu bernama Cheng Fong. Ayah dari anak itu kemudian datang untuk menjemputnya. Mereka berdua kemudian bersalaman dan meminta maaf. Ip Man juga meminta maaf pada ayahnya. Ayah dari Cheng Fong sedang melakukan pertandingan kungfu. Dia bernama Tin Zi. Ada seorang pria asing mendatangi tempat itu dan ada seorang pria yang menyetor duit pada pria asing itu. Pria asing itu menginginkan sebuah sekolah. Kemudian dia melihat Tin Zi yang sedang bertarung dengan orang dan orang itu dihajar habis-habisan oleh Tin Zi. Ip Man bertemu dengan seorang wartawan yang menulis tentang ilmu bela diri. Saat hendak berfoto bersama, Ip Man mendapat telepon. Istrinya menelpon karena Ip Man lupa kalau dia mempunyai janji dengan istrinya. Tin Zi melihat Ip Man yang didatangi oleh orang tua murid. Tin Zi datang untuk menjemput putranya. Tin Zi memberikan obat untuk luka bengkak pada putranya. Tin Zi mengajak Ip Man untuk adu tanding persahabatan kalau ada kesempatan, dan Ip Man setuju. Terlihat orang-orang yang berada di klub taruhan kungfu itu mendatangi sekolah. Mereka mengacak-ngacak sekolah itu. Preman itu meminta kepala sekolah di situ untuk menjual sekolahnya. Kepala sekolah itu bilang dia tidak mau menjualnya. Kepala sekolah itu langsung dipukul dan dipaksa untuk melakukan persetujuan menjual sekolah. Ip Man kemudian datang dan memukul mereka. Ip Man melaporkan mereka kepada polisi. Preman yang dipukul Ip Man merasa kesal. Preman itu bernama Asang. Asang menyuruh anak buahnya untuk merantai sekolah yang mereka ingin. Semua orang tua murid dan guru bingung melihat sekolahnya dirantai. Mereka berusaha membuka rantai sekolah dan akhirnya terbuka. Para preman melihat kejadian itu. Ip Man menyuruh muridnya menjaga sekolah itu. Para preman kembali ke sekolah dan mereka menghajar para murid Ip Man yang berada di sana. Sebagiannya memasuki sekolah dan membakar sekolahnya. Kepala sekolah pun diculik. Tin Zi yang melihat kepala sekolah dibawa oleh preman langsung menghajar preman itu. Preman itu kemudian pergi. Sekolah itu terbakar. Semua orang berterima kasih kepada Ip Man. Ip Man menghampiri Tin Zi yang telah membantunya melawan preman. Tin Zi sedang melihat sebuah bangunan. Dia bilang dia akan membuka kelas kungfu di sana. Namun karena harganya terlalu mahal, Tin Zi pergi. Dia dipandang rendah oleh penyewa gedung. Fatso memberikan berkas tentang kebakaran sekolah kepada kaptennya yang adalah orang asing. Atasannya bilang kalau dia yang akan mengurus kasus itu. Para murid tetap bersekolah di luar sekolah.
Istri Ip Man mengalami nyeri perut dan pergi membeli obat di luar. Guru Tin yang mengajar Asang kungfu pergi mencarinya dan mau memberinya pelajaran. Guru Tin memarahi Asang. Asang sangat marah dan hendak memukul Guru Tin. Asang menghina Guru Tin dan menyebutnya miskin. Guru Tin merasa kesal dan menamparnya. Asang mau menikam Guru Tin dengan pisau. Namun Ip Man sangat cepat dan menghajar Asang. Asang memanggil anak buahnya untuk melawan Ip Man dan Guru Tin. Fatso mendatangi tempat itu dan menghentikan mereka. Ip Man menanyakan Fatso tentang kelanjutan kasus kebakaran sekolah itu. Fatso bilang kalau kaptennya berada di bawah kekuasaan bos Asang. Mereka bersekongkol dan tidak ada harapan lagi. Ip Man merasa kecewa padanya. Fatso juga bingung karena tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Ip Man kembali ke rumahnya larut malam dan melihat anak dan istrinya sudah tertidur lelap. Ip Man tetap memakan masakan istrinya yang berada di atas meja. Istri Ip Man terus mengalami kesakitan pada perutnya. Istrinya mendatangi rumah sakit untuk mengecek sakit yang dideritanya. Ternyata istrinya mengidap tumor. Tince terus menang dalam taruhan kungfu. Asang bilang dia ingin menjadi teman Tince. Asang menyuruh Tince untuk menghajar Guru Tin. Dan kalau Tince mau nolak, dia menyuruh Tince mencari kerak nasi di tempat lain. Tince mendatangi Guru Tin dan bertarung dengannya. Guru Tin dihajar habis-habisan oleh Tince. Ip Man bilang dia akan kembali ke rumah malam itu lebih awal untuk makan malam bersama dengan istrinya. Istrinya terlihat pucat dan Ip Man menanyakan apakah dia baik-baik saja. Saat istrinya hendak memberitahu kondisinya, telepon berbunyi. Dan Ip Man mendapat kabar kalau Guru Tin terluka parah dan dia ingin bertemu dengan Ip Man. Ternyata yang menyuruh pihak rumah sakit menelpon Ip Man adalah Asang. Asang menculik beberapa anak di sekolah. Murid Ip Man di sana juga dipukuli. Asang meminta murid Ip Man membawa kepala sekolah pada mereka, kalau tidak, mereka akan menjual murid-murid itu dan dijadikan budak. Guru Tin bilang kalau dia tidak menyuruh Ip Man mendatanginya. Ip Man mengetahui kalau anaknya diculik, dia langsung mendatangi tempat di mana Asang dan anak buahnya berada dengan sebuah kayu di tangannya. Asang menyuruh Ip Man melepas kayu yang dipegangnya, berlutut, dan bersujud padanya. Ip Man terpaksa melakukan itu untuk menyelamatkan putranya. Dia ditertawakan. Ternyata Asang juga menangkap anak Tince tanpa sengaja. Anak Tince dilepas begitu saja. Asang menyuruh Ip Man melawan 11 orang. Ip Man menghajar mereka satu persatu. Tince kembali ke sana dan bilang dia mau menolong para murid yang diculik. Dia langsung menghajar Asang dan anak buahnya. Asang melarikan diri dengan muridnya sambil membawa putra Ip Man. Asang bilang selangkah lagi Ip Man maju, dia akan membunuh putranya. Anak Ip Man menggigit Asang lalu dia berusaha melarikan diri dan ke tempat yang aman. Ip Man masih terus melawan preman-preman itu. Polisi mendatangi tempat itu. Tince ditangkap karena dikira satu geng dengan preman itu. Anak Ip Man kembali ke rumah dengan selamat. Istrinya sangat marah dan menampar Ip Man. Ip Man meminta maaf karena semua itu adalah salahnya. Istri Ip Man merasa takut kehilangan putranya. Dia kemudian memberitahu soal penyakit yang dideritanya. Ip Man dan istrinya mendatangi rumah sakit untuk mengecek keadaan istrinya. Dokter bilang pada tahap itu sudah tidak mungkin untuk dikendalikan. Waktu istri Ip Man hanya tersisa 6 bulan. Bos dari Asang mengetahui banyak berita buruk yang terjadi. Dan kapten polisi itu bilang bahwa dia tidak bisa melindungi dia. Bos itu bernama Frank. Frank menghajar Asang. Dia bilang dia tidak mau melihat muka Asang
orang lagi. Frank menyuruh seorang petarung baru berasal dari Thailand untuk menghabisi Ip Man. Saat Ip Man dan istrinya sedang berada di lift, orang Thailand itu memasuki lift yang sama dan langsung bertarung dengan Ip Man. Ip Man berusaha melindungi istrinya dan membiarkan istrinya di lift, lalu dia melanjutkan pertarungan dengan orang Thailand itu. Ip Man berhasil mengalahkan orang Thailand itu. Fatso bilang kalau semuanya sudah aman dan berharap tidak ada masalah lagi. Ip Man menemui Frank. Ip Man menanyakan apa yang Frank inginkan. Frank ingin membuat kesepakatan dan melihat tinju siapa yang tercepat dalam 3 menit. Jika Ip Man bisa mengalahkannya, Frank akan melepaskannya. Ip Man dan Frank bertarung. Ip Man menggunakan jurus andalannya untuk menghajar Frank. Ip Man tertinju oleh Frank dan berusaha untuk terus menghajar Frank. Saat masih asik bertarung, waktu mereka habis dan mereka berhenti bertarung. Ip Man pergi meninggalkannya begitu saja. Tinju jadi menyewa sebuah gedung yang sebelumnya dia tidak jadi sewa. Penyewa gedung itu memperlihatkan sebuah berita di koran tentang Ip Man. Tinju mendatangi wartawan yang menulis berita itu di koran. Tinju meminta wartawan itu menulis tentangnya. Tinju bilang dia melihat kungfu Ip Man bukanlah Wing Chun asli. Tinju membayar wartawan itu. Tinju akan bertanding dengan Ip Man di publik. Wartawan itu setuju untuk menulis tentang Tinju. Tapi wartawan itu harus melihat apakah dunia kungfu akan berpikir Tinju telah memenuhi syarat untuk bertarung dengan Ip Man. Wartawan itu mengembalikan duit yang diberikan Tinju. Tinju mengajak salah satu guru Wing Chun di sana untuk bertarung secara tiba-tiba. Wartawan yang melihat itu dengan cepat mengambil kameranya dan memotret apa yang terjadi. Berita tentang Tinju sudah menyebar kemana-mana tentang dia adalah Raja Wing Chun baru. Tinju disorot banyak kamera dan menjadi sangat terkenal. Tinju bilang di depan wartawan kalau Ip Man tidak dapat mewakili Wing Chun. Tinju langsung mengajak Ip Man untuk bertarung di depan para wartawan. Ip Man membaca berita tentang itu. Ip Man berusaha menghabiskan sisa waktu istrinya dengannya. Ip Man mendatangi Tuan Chan, guru menari, dan di sana ada Bruce Lee. Bruce Lee bilang dia pandai menari dan dia akan mengajari Ip Man. Bruce Lee kemudian menanyakan kapan Ip Man akan menerima dia sebagai murid. Ip Man bilang kalau Bruce Lee salah paham. Ip Man tidak bilang kalau dia tidak menerima Bruce Lee. Pada saat itu, Ip Man hanya membuka pintu, tapi Bruce Lee keluar. Hari di mana Tinju menantang Ip Man untuk bertarung telah tiba. Di sela orang sibuk mencari di mana Ip Man sedang sibuk berdansa dengan sang istri. Ip Man tak kunjung datang padahal waktunya telah tiba. Karena Ip Man tidak datang, maka pemenang dan semangat sejati dari Wing Chun adalah Tinju. Tinju bilang mulai hari itu dia yang memimpin Wing Chun yang asli. Murid Ip Man merasa kesal. Saat sedang berdansa, istri Ip Man terjatuh dan tidak menyadarkan diri. Dokter bilang kondisi istri Ip Man memburuk dan harus dirawat di rumah sakit. Ip Man terus menjaga istrinya dan merawatnya dengan baik. Istrinya menulis sebuah surat untuk Cheng Fong, putra dari Tinju. Istri Ip Man kondisinya semakin memburuk dan dia bilang dia ingin berfoto dengan Ip Man. Ip Man mengajak istri dan putranya untuk berfoto bersama. Istrinya bilang kalau jika bukan karena penyakitnya itu, pasti Ip Man akan menerima tantangannya. Ip Man bilang iya. Istrinya telah mengatur tanggal untuk Ip Man dan Tinju bertarung melalui surat yang dia tuliskan pada Cheng Fong, putra Tinju. Dia meminta Ip Man untuk berlatih dengan kayu yang biasa dia gunakan. Dia ingin mendengar suara Ip Man berlatih. Ip Man dan istrinya mendatangi kediaman Tinju. Ip Man akan bertarung dengannya dan istrinya menunggunya. Mereka mulai bertarung dengan sebuah kayu di tangan mereka masing-masing. Kemudian mengganti senjatanya dan menggunakan pisau.
Lalu mereka bertarung tanpa apapun. Ip Man tertusuk di salah satu matanya oleh Tinze. Ip Man masih berusaha menghindar dan kembali memukul Tinze dengan mata terpejam. Tinze menjatuhkan papan namanya dan mengaku kalah dari Ip Man. Istri Ip Man meninggal karena penyakit kankernya. Ip Man mengajar Wing Chun seumur hidupnya dan film pun berakhir. Bagaimana menurut Buciners? Apakah kalian suka dengan review film kali ini? Sampai di sini dulu ya untuk reviewnya. Jangan lupa di like dan di subscribe dan aktifkan lonceng untuk mendapat update film selanjutnya. Jangan lupa share video kita ke teman-teman kalian agar channel ini dapat terus berkembang. See you in next video. Thank you.